Selamat malam semua. Judul firman saya hari ini, sampai akhir menuai dengan sukacita. Saya buka di Mazmur pasal 126 ayat yang kelima. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa kita semua yang selama ini pelayanan kita itu seperti sebuah perjalanan menabur benih. Saudara, kalau saudara bisa bayangkan kayak sebuah tanah kosong di sekitar saudara. Pada saat saudara memutuskan untuk melayani Tuhan, sebenarnya yang saudara lakukan itu bukan sekedar main musik, bukan sekedar nyanyi, bukan sekedar kunjungan, tapi saudara harus bayangkan tanah kosong itu saudara sedang menabur benih. Katakan amin. Kita memulainya tentunya dengan doa, bekerja sama dengan satu tim dan percaya bahwa Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu yang indah. Hari ini kita bersyukur saudara, karena kita akan ada doa pengurapan untuk tim Alpha. Tentunya hari ini hadirlah tim-tim Alpha yang siap menjalankan Alpha di semester kedua ini. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Saya mau bilang begini saudara, tim Alpha itu mereka tuh ibaratnya tim yang akan menuai konsen, menuai di ladang di sekitar kita yang sudah menguning. Sudah ranum saudara ladangnya, bukan tanah kosong lagi, udah ranum. Dia kita bilang pekerjanya sedikit, tuayan banyak. Dan tim Alpha ini adalah pekerja yang dibilang Tuhan sedikit itu. Mereka mau melayani Tuhan di bagian penuaian. Dan kita percaya di setiap pertemuan nanti, setiap diskusi, dan setiap doa yang akan dipakai Tuhan lah untuk membawa jiwa-jiwa semakin dekat kepada Tuhan. Artinya apa? Kita percaya setiap pertemuan Alpha tidak akan pernah sia-sia. Nah, boleh diklik gambarnya. Ya, kita nostalgia dikit saudara ya. Saya mau menceritakan kesan saya, yaitu awalnya Citra Garden. Kenapa? Nah, saya mau menceritakan sedikit kenapa nih. Tadi Cialda ada ngomong, kok saya bisa CG1 katanya, saya CG3. Dulu kesan saya sempat berubah namanya kesan Perwata. Jadi yang CG2 jadi CG1 seperti itu saudara. Jadi saya mau menceritakan kesan saya yaitu Citra Garden sebelum mulai Alpha pertama kali Alpha saya 2016 saudara. Kondisi kesan Citra Garden kira-kira dulu di tahun 2015 yaitu 10 tahun yang lalu berjumlah kira-kira 13 orang. Ya. Foto itu yang saudara lihat itu saat kesan Natal. Ya. Saudara bisa lihat ya di situ anak saya Axel badannya masih segitu saudara. Yang saya pegang sekarang badannya sudah segaban saudara ya. Ada Kotoki di situ ya. Cirika, Korobi, Ceva, Bung Norman, Ko William, Jagnes, mereka asalnya semua itu dari kesan Citra Garden saudara. Waktu itu saya dan Pak David masih belum menjadi pemimpin jemaat. Alpha pertama kalinya saya mulailah di Agustus 2016. Yaitu 9 tahun yang lalu saudara. Pertama kalinya saya menjalankan Alpha. Dengan formasi saya dan Filia itu sebagai leader, Korobi dan Ceva itu sebagai helper. Kami berempat merintis kesan baru dan kesan lama kami itu dilanjutkan oleh Pak William sama Ibu Agnes, ya adik saya. Kami sama seperti saudara yang sedang menjalankan tim Alpha, kami ikut training juga dari teman-teman yang lain. Malah waktu dulu trainingnya ampun, lebih lama jauh dari yang saudara jalankan saat ini. Dari pagi sampai sore ketemu malam saudara, benar aja saudara. Tapi di situ kami jalani setia dan kami belajar merendahkan hati untuk mau belajar. Nah mulailah Alpha Agustus 2016, nah boleh diklik. Iya, minggu pertama ini ada kejadian seru saya saudara. Mati lampu jam 6 sore ceritanya. Kondisi saat itu kami lagi masak nasi goreng. Dan di rumah saya waktu itu kebetulan hanya ada kompor listrik. Jadi saya nggak bisa lanjut
masak nasi goreng itu saudara. Dan saking paniknya mau nggak mau masakan nasi goreng itu harus dipindah beserta wajan-wajannya pindah ke rumah Eva saudara. Saat itu untung masih satu komplek. Nah pindahlah wajan biar Eva yang lanjutin bikin nasi goreng itu saudara. Dan ajaibnya saudara, ajaibnya jam 18.50 sebelum Alpa dimulai listriknya hidup kembali. Tapi deg-degannya, wah luar biasa saudara. Mau nonton apa coba kalau mati lampu kan begitu ceritanya. Lalu di situ kejadian ada begini juga. Ada sepasang suami istri ceritanya datang terlambat di Alpa itu. Dan lucunya udah datang terlambat dia pulang duluan. Jadi mereka pun juga nggak ikut foto di situ saudara. Jadi saya simpulkan mereka sepasang misterius banget. Dan cuma datang sekali itulah. Gak pernah muncul-muncul lagi. Kami di pertemuan Alpa itu yang pertama sempat berpikir, ya ampun baru pertemuan pertama aja hambatannya gini amat ya. Banyak banget ya, saya sempat merasa begitu saudara. Belum lagi nih masih ada dulu 10 kali pertemuan kok Alpa itu. Masih 12 ya? Oh 12 ya, ya. Nah kira-kira begitu. Lanjut, di Alpa minggu kedua. Alpa pertemuan kedua nih kami hadir 13 tamu baru waktu itu. Ini ada kesaksian lucu saudara, ya. Jadi ada satu orang yang istri saya baru kenal, ceritanya istri saya itu lagi belanja lah di toko ATK di Bandar Lampung. Ingat saudara, momen Alpa kalau saya rangkum adalah momen apa saudara? Momen sok kenal, betul. Momen menjangkauan, momen sok kenal pokoknya, betul. Jadi istri saya ini selalu pada momen Alpa tuh selalu bawa undangan Alpa lah di tasnya dia. Selalu, ini tips saya saudara ya. Ceritanya dia lagi papasan lah ketemu satu orang nih di toko ATK saudara. Dia nggak kenal, oke, tapi cewek biasa ya untuk mengeluarkan 20.000 kata sehari kan saudara. Nah mungkin ada bahas dikit lah di toko ATK itu nyari buku apa bu, nyari pulpen, apa nyari apa, semuanya itu tujuannya sebenarnya basa-basi memunculkan potensi untuk dia bisa memberikan undangan Alpa itu ke orang itu. Singkatnya mungkin ngobrolnya jadi cair saudara ya, sehingga cewek itu berhasil lah diundang istri aku dan di luar dugaan dia datang ke Alpa kami di pertemuan kedua kami ini saudara. Moral of the story-nya apa di poin ini? Kalau mau ngundang orang, pantang menyerah. Amin. Bawa undangan yang rapi, jangan kucel, yang rapi ya. Kasih dengan penuh hormat dan sopan. Dalam nama Yesus dia hadir. Gak ada tepuk tangan ya gak apa-apa. Ini cuma cerita, mau diikutin boleh, gak diikutin gak apa-apa. Nah di pertemuan Alpa minggu ketiga, kami ada 5 tamu baru. Nah disinilah muncul yang namanya Cimeli, CG1. Ya, Cimeli sekarang tergabung di CG1, di situ ada Cimeli. Atau Mama Daryl ya. Nah, pertama kalilah mereka ikut Alpa kami, siapa yang ngundang? Istri saya. Dapat dari mana? Sekolah. Kebetulan anak pertama saya dulu, Ola satu sekolah sama anaknya Cimeli. Istri saya waktu itu udahlah pokoknya bener sok kenal, sok deket, sok apa lagi terus dijabarin deh. Pokoknya gerilya banget lah pokoknya waktu itu istri saya itu. Moral of the story-nya apa? Ibu-ibu, halo? Nggak ada yang ngerasa ibu-ibu ya? Oh iya. Iya, ngerasa muda semua. Ibu-ibu punya potensi besar banget mengundang teman-teman. Amin? Ayo. Mulai dari sekarang nih ya, list teman-teman ibu di sekolah, di arisan, teman padel, ya, teman aerobik, teman apa lagi nih makanya, pilates, teman gym, apa lagi nih, arisan udah tadi, teman nongkrong ya, nah pokoknya semuanya itu. Yang kategorinya sudah berteman ngobrol asik, sudah berteman baik, dicatat namanya. Artinya
sebenarnya saudara selama orang tersebut sudah menabur yang baik, menabur benih yang baik. Ya. Nah, kalau sudah menabur benih yang baik, inilah saatnya keluarin dong undangan alpanya. Iya benar, keluarin undangan alpanya. Berikan undangan alpa itu ke mereka. Nah disitulah saudara yang selama ini menabur dengan baik, saudara akan menuai jiwa. Saudara emang mau menabur terus gak pernah menuai jiwa? Pasti saudara pengen menikmati naburan itu, ya saudara tuailah saudara. Inilah momen tuaiannya ya. Kita juga bawa dalam doa, undangan itu dipakai Tuhan untuk menggerakkan mereka untuk hadir. Di Alpa minggu yang keempat ada 9 tamu baru. Dan Cimeli yang tadi saya sebutkan berhasil membawa suaminya. Ko Chandra ya. Moral of the story-nya apa saudara? Ibu-ibu, kalau ibu-ibu berhasil bawa teman ibu, potensi besarnya nanti lakinya juga bisa keundang juga oleh istrinya. Iya, pertama gak usah satu paket mikirnya istrinya dulu aja. Nanti istrinya kalau udah nyaman, dia biasanya bawa lakinya. Biasanya kan laki kan semuanya di sini kan sayang sama istri kan. Disuruh ikut hadir. Padahal saya sama Filia dulu belum kenal juga sama Ko Chandra saudara. Nah setelah istrinya ngundang suaminya, nah disitulah peran suami juga perlu berjalan. Suami-suami ya, peran suami perlu berjalan. Jadi ngapain? Kalau ibu-ibu itu sudah bawa lakinya jadi tamu baru di Alpa, ya suaminya jangan cuek bebek. Suaminya harus bisa jadi teman yang nyaman buat teman suami yang baru datang itu. Ya, sampai hari ini Ko Chandra, Cimeli itu adalah orang yang setia mendukung perkembangan gereja ini. Di Alpa minggu kelima hadir 6 tamu baru. Saudara, Alpa ini bukan sekedar 9 pertemuan, selesai di periode ini 9 pertemuan. Jadi saya mau bilang Alpa ini bukan sekedar 9 pertemuan, selesai, akhirnya selesai. Anggotanya bye, nggak gitu saudara. Semua orang itu nantinya kita doakan tertanam di gereja kita. Kita perlu rawat, berteman secara alami, tuntun hingga mereka bisa mengalami pertumbuhan rohani. Gak cuma orang tuanya loh saudara, bisa nanti kita bisa dapat jiwa anak-anaknya juga. Seperti contoh tadi Cimeli, Ko Chandra, apalagi dia punya anak 4 lagi, wah lumayan nih 4 nih anaknya. Ya, Daryl, Naomi, di foto anaknya Ko Chandra Cimeli tuh di situ kan, tuh mukanya masih unyu-unyu kan, sekarang udah ganteng sama cantik. Kita rawat selama ini, kita kasih didikan rohani di sekolah minggu. Sekarang dan puji Tuhan saudara, kedua anaknya sekarang masuk ke dalam proses kelas dasar kekristenan. Ya, di Alpa minggu ke-6 muncul 7 tamu baru. Di mana ada 1 tamu baru muncul itu adalah hasil undangan dari Bung Norman. Jadi saudara, kalau mau ada tamu baru, jangan ngerem-ngerem. Pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata di minggu ke-6 muncullah tamu baru yang selama ini kita undang. Kita nggak pernah tahu tamu baru itu bisa muncul di minggu keberapa. Bisa jadi di seluruh Alpa saudara nggak pernah datang. Bisa jadi sesudah Alpa selesai datang di kekerasan saudara, bisa juga. Bisa juga. Mungkin saudara, aduh kok gak datang-datang, udahlah. Sekarang saudara lihat ada tamu saudara yang undang gak hadir-hadir, ayo. Mungkin nih saudara, Norman itu undang terus, ayolah, ayolah, ayolah. Akhirnya apa? Di pertemuan yang ke-6, tamunya Norman hadir di situ. Apa minggu ke-7? Ada 11 tamu baru hadir. Kami ada kedatangan sepasang tamu Alpa nih ceritanya. Yang berjalan waktu
Setelah dari Alpha, terus tertanam di kesan kami, terus berjalan terus, kami sering sharing, sering ngobrol, sering tukar pikiran. Dia akhirnya memutuskan untuk pindah ke Sulawesi untuk merintis gereja, saudara. Moral of the story-nya apa? Enggak semuanya loh, hasil dari Alpha tuh akan tertanam di kesan kita selanjutnya. Walau begitu, ya jangan ngerasa gini dong, ya sia-sia dong, enggak gitu. Karena kita sedang menanamkan nilai-nilai kekal kepada mereka. Katakan amin. Sehingga itu akan memperlengkapi kita sendiri semakin mampu memberitakan Injil dengan baik. Kenapa saya bilang begitu, saudara? Misalnya saudara saat ini Alpha sebagai leader. Orang yang paling suka ngomong sebenarnya itu yang paling tersiksa sebenarnya. Karena kita disuruh ngerem omongan kita pada waktu kita jadi leader. Kita nggak boleh banyak ngomong. Tapi di situ kita belajar bahwa lebih banyak mendengar daripada berbicara. Itulah kenapa Tuhan kasih kita 2 telinga 1 mulut, bukan dibalik, saudara. Dan tamu itu lebih suka didengar sebenarnya daripada dengar ceramah kita. Dan Alpha mengajarkan itu. Alpha mengajarkan nilai itu. Jadi kalau saudara sebagai pelaku Alpha nanti, saudara resapi nilai Alpha itu baik-baik, saya yakin dan percaya semakin hari saudara skill pelayanan jiwa saudara, skill memberitakan Injil saudara akan semakin baik. Ya. Di Alpha minggu ke-8, hadir 8 tamu baru. Jadi ceritanya saudara, helper saya, Korobi, CFA itu sebenarnya dulu termasuk pendatang baru di gereja kita. Berjalan waktu mereka tertanam di gereja kita, bahkan saat ini menjadi salah satu pemimpin kesan di Citra Garden, CG2. Nah moral of the story-nya apa saudara? Doakan selalu tamu-tamu Alpha saudara. Doakan selalu anak rohani saudara. Doa sebelum Alpha dimulai itu ada kan? Penting banget. Minimal setiap diri saudara-saudara pada mau mulai Alpha bilang, Tuhan siapa yang saya undang ini Tuhan percayakan jadi anak rohani saya. Harus doa begitu saudara. Mungkin dia tamu baru di Alpha saat ini. Mungkin saudara ngelihat dia unyu-unyu doa aja gak bisa. Mungkin dia saat ini lagi jadi murid BK. Mungkin dia saat ini baru dibaptis. Ya seakan-akan skillnya levelnya rendah gitu. Tapi saya percaya doa itu ada kuasanya. Ya, Tuhan akan berikan pertumbuhan dan suatu saat bisa jadi. Yang saudara bina itu lama-lama bisa menjadi partner penguatnya pelayanan saudara. Korobi, CFA sekarang udah membantu saya menggembalakan di kesan CG2. CFA sekarang yang membantu saya di bagian sekolah minggu. Semakin berkembangnya gereja kita nggak cukup hanya mengandalkan orang-orang lama aja. Kita membutuhkan tamu baru itu yang menjadi suatu saat pelayan-pelayan baru. Pelayan yang sehati, sepikir, dan orang jenis begitu bukan orang yang jauh sebenarnya di mata saudara. Suatu saat orang itu akan di depan mata saudara, yang mana mereka menjadi tamu Alpha saudara. Ingat baik-baik perkataan saya. Alpha pertemuan yang ke-9, ada 7 tamu baru. Alpha ini mengajarkan kita konsistensi, terus menerus, berkelanjutan. Enggak ada yang bisa bangun keberhasilan dalam satu malam, kecuali kisah Roro Jonggrang. Ya, di pertemuan ke-9 kadang kita ada timbul rasa jenuh, bosen. Ada satu hal yang membuat saya bergairah kembali saudara waktu itu. Kalau saya melihat ada perkembangan positif anggota saya, misalnya di pertemuan awal orang tuh biasanya datang diem banget 1000 bahasa saudara. Tapi setelah pertemuan kedua, ketiga, keempat, kok orang itu mulai cair ya suasananya ya. Kok orang itu bisa balik ngecandain kita ya. Kok dia udah bisa, di Alpha saya pernah kejadian, dia bisa bawa puding yang rutin ke dalam Alpanya kita. Bisa begitu saudara.
Bisa dia yang berinisiatif bawa makanan di alpanya kita. Ada yang mulai berani bercanda. Saya coba kembali mengingat-ingat proses perkembangan anak alpa saya. Karena itu yang akan mengembalikan gairahnya kita dalam melayani jiwa. Dan sampai sekarang saya kira-kira sudah menjalankan alpa ini 7 kali saudara. Itu karena kepotong COVID, kalau enggak mungkin lebih dari situ. Ya COVID kan nggak bisa saudara menjalankan alpa. Alpa pertemuan yang ke-10, yaitu terakhir di cerita saya ini. Hadirlah 9 tamu baru. Nah biasanya di pertemuan ke-10 atau terakhir ini ngerasa ada perasaan lega ya saudara ya. Wah akhirnya selesai juga nih beban gua ini. Tapi ingat saudara, jangan di stop. Tapi jadikan ini kebiasaan baik yang terus saudara lakukan. Sama seperti saudara sudah mendapatkan program PT, nge-gym. Jangan setelah ngerasa program PT-nya habis, ganti juga nge-gymnya. Ya jangan. Malah sebenarnya harus jalan terus. Tuntun mereka. Mau melanjutkan apa? Hadir ke kesan, lanjut. Mau hadir ke ibadah gereja kita, ikut kelas DK, HB, terus sampai akhirnya menjadi partner kita dalam pelayanan. Nah bisa diklik selanjutnya. Ya, saudara bisa lihat di gambar itu di akhir tahun 2016. Kesan Pak William dan Ibu Agnes, ini kesannya Pak William Ibu Agnes ya. Yang kami berikan, yang saya sama Filia berikan kepada mereka. Jadi kami melanjutkan alfa, mereka juga harus mengembangkan kesan mereka sendiri. Setelah kami melanjutkan alfa, kesannya Pak William dan Ibu Agnes bertumbuh menjadi 19 orang. Itu foto saat kesan Natal tahun 2016. Saudara bisa lihat di situ ada Cinovita, belum sama Ko Martin. Dan foto selanjutnya, iya, dan ini foto Natal kesan CG kami sesudah Alpa. Total kehadiran 26 orang saudara. Di kesan Natal 2016 ini saudara, lahirlah anak rohani saya bernama Ko Sukandar dan Cihelda. Ya, mereka pertama kalinya hadir dalam acara gereja MDC yaitu di kesan inilah, kesan Natal ini. Ikuti saudara. Mereka ikuti proses dari awal, dari nol di gereja ini saudara. Dan sekarang saudara bisa lihat prosesnya. Ko Sukandar sudah bantu saya sebagai salah satu pengkhotbah di gereja ini saudara. Mungkin kadang kita bertanya saudara dalam hati, terutama bagi yang sebentar lagi mau menjalankan Alpa. Apa sih Alpa ini? Yang pertama kali ya saudara ya, pasti bertanya-tanya kayak apa sih ini Pak, paling cuma kesan biasa. Enggak saudara, beda. Bener enggak ya, aku nih bisa bawa tamu baru. Apa Alpa yang nanti aku jalanin ini bisa lancar gak ya? Nanti kalau gak ada tamu baru gimana? Itu yang menjadi bayang-bayang saya juga sih dulu. Tapi mari ingat janji Tuhan yang saya kasih buat saudara pada malam hari ini. Di 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Catat baik-baik semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Pesan saya terakhir untuk saudara semua pada malam hari ini, terutama yang menjalankan Alpa. Dasari semua yang saudara lakukan ini bukan beban, tapi karena saudara mengasihi Tuhan. Itu aja kuncinya saudara. Kalau kasih itu yang menjadi dasar, kasih terdalam saudara kepada Tuhan yang menjadi dasar, maka saudara akan melayani Alpa ini dengan penuh sukacita. Bukan beban, bukan paksaan. Kasih itulah saudara yang akan memberi saudara kekuatan dalam menabur, menunggu, dan saya yakin dan percaya sampai akhirnya saudara menuai dengan penuh sukacita.